Ketika kesepian menjadi teman setia, seorang istri menemukan pelarian yang tak terduga dengan sosok kakek tua. Sebuah rahasia yang terbungkus rapat mulai terkuak, membawa cerita ini ke arah yang tak pernah disangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisahnya hingga akhir. Malam itu begitu sunyi. Hujan rintik-rintik mengguyur kota kecil tempat Nia tinggal bersama suaminya, Arman. Sudah 3 tahun usia pernikahan mereka, namun kehangatan di rumah tangga mereka mulai pudar. Arman, yang dulu penuh perhatian, kini lebih sering larut dalam pekerjaannya sebagai seorang pengusaha sukses. Nia, seorang wanita berusia 28 tahun dengan paras cantik dan hati lembut, sering menghabiskan hari-harinya sendirian di rumah mewah yang terasa seperti penjara. Di balik dinding megah itu, ia merasa seperti seorang tahanan, kesepian dan merindukan perhatian yang tulus. Suaminya selalu berkata, "Aku bekerja keras untuk kita, Nia. Kamu harus mengerti. Semua ini demi masa depan kita." Tetapi, semakin hari, kata-kata itu terdengar hampa. Segalanya berubah pada suatu sore. Saat itu, Nia sedang berjalan-jalan di taman dekat rumahnya untuk mengusir rasa bosan. Ia melihat seorang pria tua yang sedang duduk di bangku taman, mengenakan topi lusuh dan memegang buku tebal. Pria itu adalah Pak Rauf, seorang duda berusia 65 tahun yang dikenal ramah di lingkungan sekitar. "Selamat sore, Nak," sapa Pak Rauf dengan senyum hangat. Nia balas tersenyum dan tanpa sadar duduk di bangku yang sama. Percakapan sederhana pun dimulai, dari membahas cuaca hingga buku yang sedang dibaca Pak Rauf. Ada sesuatu dalam cara pria tua itu berbicara, tenang, penuh perhatian, dan tulus, yang membuat Nia merasa nyaman. Sejak hari itu, Nia sering bertemu Pak Rauf di taman. Mereka berbincang tentang banyak hal, kehidupan, kesedihan, dan mimpi-mimpi yang tak tersampaikan. Di balik kerutan di wajahnya, Pak Rauf memiliki jiwa yang penuh kasih sayang. Ia mendengarkan Nia tanpa menghakimi, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari suaminya. Waktu berlalu, dan kedekatan mereka semakin dalam. Nia merasa menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, kehangatan dan perhatian. Namun, hubungan ini tak luput dari rasa bersalah yang menghantui Nia setiap malam. "Apa yang kita lakukan ini salah, Pak," ucap Nia suatu hari, dengan air mata mengalir di pipinya. Pak Rauf menggenggam tangan Nia dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, Nak. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi." Perkataan itu semakin melekat di hati Nia. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Pak Rauf, seringkali tanpa sepengetahuan Arman. Bagi Nia, pertemuan dengan pria tua itu adalah pelarian dari kesepian yang telah lama ia derita. Namun, rahasia tidak bisa disimpan selamanya. Suatu malam, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Nia sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Nada suara Nia penuh kehangatan, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. "Siapa yang kamu telepon?" tanya Arman dengan nada curiga. Nia terdiam, wajahnya memucat. Telepon di tangannya bergetar, dan tanpa sadar ia memutus panggilan. "Aku hanya bicara dengan teman," jawabnya gugup. Arman tidak percaya begitu saja. Ia mulai menyelidiki dan akhirnya menemukan kebenaran. Suatu hari, ia mengikuti Nia diam-diam ke taman dan melihatnya duduk bersama Pak Rauf. Amarah dan rasa terluka menghancurkan hati Arman. "Jadi ini alasan kenapa kamu selalu terlihat bahagia belakangan ini?" teriak Arman di hadapan mereka. Nia terkejut, sementara Pak Rauf tetap tenang. "Arman, aku bisa jelaskan," kata Nia dengan suara gemetar. Namun, Arman tidak ingin mendengar penjelasan. Ia pergi meninggalkan taman dengan hati hancur. Setelah kejadian itu, hubungan Nia dengan Arman semakin memburuk. Arman menjadi dingin dan sering menyalahkan Nia atas kehancuran rumah tangga mereka. Sementara itu, Pak Rauf mencoba meyakinkan Nia bahwa ia tidak perlu merasa bersalah atas perasaannya. Namun, Nia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak ingin melukai lebih banyak orang, tetapi hatinya sudah terlanjur terikat pada Pak Rauf. Suatu hari, Nia menemui Pak Rauf untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku,
"Pak, aku harus kembali ke suamiku. Aku tidak bisa terus seperti ini," ucapnya dengan air mata berlinang. Pak Rauf mengangguk dengan berat hati. "Aku mengerti, Nak. Yang penting, kamu bahagia. Itu sudah cukup bagiku." Nia kembali ke rumah dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Arman. Namun, bayang-bayang kesalahan masa lalu terus menghantui mereka. Meski sulit, Nia berusaha menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Pak Rauf kembali ke kesendiriannya, membawa kenangan tentang wanita muda yang pernah mengisi hari-harinya. Di usia senjanya, ia hanya bisa berharap bahwa cinta yang ia berikan, meski sesaat, telah membawa sedikit kebahagiaan bagi Nia. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Pak Rauf, Nia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mengurung dirinya di kamar selama berhari-hari, menangis dalam diam. Kenangan tentang pertemuan mereka di taman terus menghantui pikirannya. Tatapan lembut Pak Rauf, kata-kata penuh kasih yang ia ucapkan, dan kehangatan yang ia berikan, semuanya kini terasa jauh dan tak terjangkau. Arman, di sisi lain, semakin terjebak dalam kemarahannya. Ia jarang pulang tepat waktu, bahkan ketika berada di rumah, ia lebih memilih tidur di sofa. Ketegangan di antara mereka begitu terasa, membuat rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi ladang perang emosional. "Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku?" tanya Arman dengan nada datar suatu malam. Aku hanya merasa sendirian, Arman. Kamu selalu sibuk, dan aku butuh seseorang untuk mendengarkan aku," jawab Nia dengan suara gemetar. "Tapi kenapa harus dia? Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa memberimu apa-apa." Arman mengangkat suaranya. Nia terdiam. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mampu meredakan amarah Arman. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa Pak Rauf telah memberikan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya, kehangatan tanpa syarat. Nia memutuskan untuk memberi pernikahannya kesempatan terakhir. Ia mulai berusaha untuk mendekati Arman kembali, memasak makanan kesukaannya, menunggu hingga ia pulang larut malam, dan mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil. Namun, usaha itu terasa sia-sia. Arman selalu menjawab dingin, seolah ingin menunjukkan bahwa ia belum bisa memaafkan Nia sepenuhnya. Suatu malam, saat Nia menunggu Arman di ruang makan, suaminya datang dengan raut wajah letih. "Kamu tidak perlu menunggu seperti ini. Aku bisa makan sendiri," kata Arman tanpa menatap Nia. "Aku hanya ingin kita seperti dulu lagi, Arman. Aku ingin kita saling berbicara, seperti pasangan yang sebenarnya," jawab Nia dengan mata berkaca-kaca. Namun, Arman hanya menghela napas dan berlalu menuju kamar. Malam itu, Nia menangis hingga tertidur di kursi makan. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Rauf juga merasakan kekosongan yang mendalam. Setiap kali ia berjalan melewati taman, bayangan Nia duduk di bangku favorit mereka selalu muncul di pikirannya. Namun, ia tahu bahwa mencintai Nia berarti membiarkannya pergi. Meski perasaan itu menyakitkan, ia hanya bisa berdoa agar Nia menemukan kebahagiaannya, meskipun bukan bersamanya. Suatu hari, Pak Rauf mendapat kabar dari tetangganya bahwa Nia terlihat lebih murung dari biasanya. Ia memutuskan untuk menulis sebuah surat, yang ia titipkan melalui penjaga rumah Nia. Surat itu berisi kata-kata penuh harapan. "Nia yang baik, aku harap kamu dalam keadaan baik-baik saja. Meski kita tak lagi bertemu, aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendoakanmu. Kamu adalah wanita yang kuat, dan aku percaya kamu mampu melewati segala kesulitan. Jika suatu saat kamu membutuhkan teman untuk mendengarkan, aku akan selalu ada. Tetaplah bahagia, Nak. Rauf." Surat itu tiba di tangan Nia di pagi yang sunyi. Ia membaca setiap kata dengan air mata mengalir di pipinya. Di dalam hati, ia merasa bersyukur memiliki seseorang seperti Pak Rauf dalam hidupnya, meskipun hubungan mereka harus berakhir. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan Nia serta Arman perlahan mulai menemukan cara untuk berkomunikasi kembali. Arman, yang awalnya keras kepala, mulai menyadari bahwa sebagian kesalahan juga ada pada dirinya. Ia mulai meluangkan waktu untuk Nia,
meskipun hanya dengan makan malam bersama atau menonton televisi berdua. Suatu malam, Arman berkata, "Aku ingin mencoba lagi, Nia. Aku tahu aku sudah mengabaikanmu terlalu lama. Tapi aku butuh waktu untuk memperbaiki semuanya." Nia menatap suaminya dengan air mata bahagia. "Aku juga ingin kita memperbaiki semuanya. Arman, aku masih mencintaimu." Meski hubungan mereka tidak sempurna, keduanya berusaha keras untuk membangun kembali fondasi pernikahan mereka yang hampir runtuh. Pak Rauf menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia mulai mengajar anak-anak di lingkungan sekitar, berbagi ilmu dan cerita. Kehadirannya yang bijaksana membuatnya disayangi banyak orang, termasuk para ibu yang sering meminta nasihat darinya. Meskipun hatinya masih menyimpan kenangan tentang Nia, ia tidak pernah membiarkan kesedihan menguasainya. Ia percaya bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan memiliki. Waktu terus berjalan, tetapi luka yang tertanam di hati masing-masing belum sepenuhnya sembuh. Nia dan Arman, meskipun mencoba, masih sering terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Malam-malam mereka sering diisi oleh keheningan yang canggung, seolah ada tembok tak terlihat di antara mereka. Nia mencoba memaafkan dirinya sendiri, tapi rasa bersalah itu terlalu besar. Ada kalanya ia terjaga hingga larut malam, menatap gelapnya langit dari jendela kamar sambil berpikir, apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Arman, di sisi lain, mulai merasa ada jarak yang tidak mampu ia jembatani. Ia mengamati Nia dalam diam, mencoba memahami pikirannya yang tampak sering melayang jauh. Sebagai suami, ia merasa gagal memenuhi kebutuhan emosional istrinya, namun egonya menahan untuk mengakui kelemahan itu. Suatu hari, takdir membawa Nia kembali ke taman tempat kenangannya bersama Pak Rauf bersemayam. Ia tidak berniat mencari pria tua itu, hanya ingin menghabiskan waktu sendiri, berharap udara segar bisa meredakan keruwetan di hatinya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat Pak Rauf duduk di bangku favorit mereka, ditemani oleh seorang anak kecil yang tertawa riang. Anak itu memeluk buku besar yang tampak berat, sementara Pak Rauf dengan sabar menjelaskan sesuatu sambil tersenyum lembut. Nia tidak tahu mengapa hatinya mendadak terasa penuh, tetapi ia mendekat. "Pak Rauf." Sapanya pelan. Pak Rauf menoleh. Wajahnya yang dipenuhi kerutan berubah cerah. "Nia, sudah lama sekali." Pertemuan itu berlangsung singkat. Nia tidak ingin membuat keadaan menjadi canggung, tetapi dalam percakapan singkat mereka, ia merasa kehangatan lama itu masih ada. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini ada batas yang jelas, batas yang mereka berdua pahami tanpa harus diucapkan. "Terima kasih atas suratnya, Pak. Itu sangat berarti buat saya," ucap Nia sebelum pergi. Pak Rauf hanya tersenyum. "Yang penting kamu baik-baik saja, Nak. Itu sudah cukup bagiku." Malam itu, saat Nia kembali ke rumah, Arman sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak biasa, seolah sedang menunggu sesuatu. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Nia, meskipun gugup, memutuskan untuk jujur. "Aku pergi ke taman. Aku bertemu Pak Rauf." Arman terdiam, tetapi ia tidak marah seperti yang Nia duga. Apa yang dia katakan? Dia hanya bertanya kabar, tidak lebih, jawab Nia jujur. Arman mengangguk pelan. "Aku tidak akan bohong, Nia. Aku masih sulit melupakan semuanya. Tapi aku ingin kita mulai dari awal, benar-benar dari awal. Apa kamu mau mencoba lagi?" Mata Nia berkaca-kaca. "Aku mau, Arman. Aku benar-benar mau." Keesokan harinya, Nia dan Arman memulai rutinitas baru. Mereka mencoba membangun kebiasaan yang dulu hilang, sarapan bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, bahkan hanya sekadar menikmati waktu bersama di halaman belakang rumah. Perlahan, kebekuan di antara mereka mulai mencair. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ada momen di mana Arman masih merasa cemburu, dan ada pula saat di mana Nia merasa tidak cukup dicintai. Tetapi, kali ini, mereka tidak menyerah. Mereka berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pak Rauf, meskipun hidup sendirian, tidak pernah merasa benar-benar kesepian lagi.
Ia sibuk mengajar anak-anak di lingkungan sekitar, memberikan ilmu dan cerita yang penuh makna. Ia menjadi sosok panutan, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi para orang tua yang sering datang untuk meminta nasihat. Pada suatu hari, seorang wanita parubaya datang ke rumahnya bersama seorang anak laki-laki. Wanita itu adalah seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Ia sering mendengar cerita tentang kebaikan hati Pak Rauf dari anak-anak di lingkungannya. "Pak Rauf, apakah Anda bersedia mengajari anak saya? Dia sangat mengagumi Anda," ujar wanita itu dengan senyum tulus. Pak Rauf tersenyum. "Tentu saja." Dengan senang hati. Seiring waktu, kedekatan itu berubah menjadi persahabatan. Wanita itu, bernama Ibu Sari, sering mengajak Pak Rauf untuk makan malam bersama di rumahnya. Kehangatan keluarga yang ia rasakan dari Ibu Sari dan anaknya perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Hidup memberikan jalan yang berbeda bagi Nia, Arman, dan Pak Rauf. Nia dan Arman, meskipun penuh liku, berhasil memperbaiki hubungan mereka sedikit demi sedikit. Mereka belajar bahwa cinta membutuhkan usaha, pengertian, dan pengorbanan. Sementara itu, Pak Rauf menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana, menjadi sosok ayah bagi anak-anak di sekitarnya dan teman bagi mereka yang membutuhkan. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dengan tulus. Nia dan Arman perlahan-lahan menemukan ritme baru dalam pernikahan mereka. Meski perjalanan penuh dengan kerikil, keduanya sadar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, melainkan juga pilihan untuk tetap bertahan. Arman mulai lebih peka terhadap kebutuhan Nia, sementara Nia mencoba membuka hatinya lebih luas untuk menerima Arman dengan segala kekurangannya. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di balkon rumah, Arman menggenggam tangan Nia. "Aku tahu ini tidak sempurna, tapi aku bersyukur kamu tetap ada di sini bersamaku," ucapnya tulus. Nia tersenyum dan menjawab, "Aku juga bersyukur. Kita mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi aku percaya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru." Keduanya saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kehangatan yang tulus di antara mereka. Di rumah sederhana miliknya, Pak Rauf menjalani hari-harinya dengan damai. Kehadiran Ibu Sari dan anaknya, Rizal, memberikan warna baru dalam hidupnya. Rizal mengingatkannya pada masa mudanya, penuh semangat dan rasa ingin tahu. Setiap kali Rizal bertanya tentang pelajaran atau meminta Pak Rauf menceritakan kisah-kisah masa lalunya, pria tua itu merasa hidupnya kembali berarti. "Pak Rauf, kapan terakhir kali Anda benar-benar bahagia?" tanya Rizal suatu sore. Pak Rauf tersenyum, lalu menjawab, "Kebahagiaan itu bukan soal waktu, Nak. Bahagia itu soal memilih untuk bersyukur atas apa yang kita punya." Kehangatan yang muncul dari percakapan sederhana itu membuat Pak Rauf semakin yakin bahwa hidupnya masih memiliki tujuan. Seiring waktu, hubungan antara Pak Rauf dan Ibu Sari semakin erat. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tetapi kehadiran mereka dalam hidup satu sama lain sudah cukup untuk memberikan rasa nyaman dan tenang. Suatu hari, Nia menerima telepon dari temannya yang bekerja di sebuah LSM. Mereka menawarkan pekerjaan baru di luar kota. Sebuah kesempatan besar yang bisa membantunya melupakan masa lalu sekaligus memberi makna baru dalam hidupnya. Nia merasa ragu. Ia tahu pekerjaan ini adalah impiannya sejak lama, tetapi meninggalkan Arman berarti mempertaruhkan apa yang telah mereka bangun kembali. Saat ia menyampaikan kabar itu kepada Arman, suaminya terkejut, tetapi tidak marah. Sebaliknya, Arman menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. "Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku mendukungmu," kata Arman. "Aku tidak ingin menghalangi impianmu lagi." Nia menangis mendengar itu. "Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu, Arman. Aku hanya ingin kita bahagia." Arman menggeleng. "Kebahagiaan kita tidak harus selalu bersama. Kalau kamu bahagia di sana, aku akan bahagia untukmu." Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Nia menerima pekerjaan itu. Namun, ia dan Arman sepakat untuk tetap saling mendukung dari kejauhan. Sementara itu, hubungan Pak Rauf dan Ibu Sari berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ibu Sari,
Dengan keberanian yang jarang ia tunjukkan, suatu hari bertanya, "Pak Rauf, apakah Anda pernah berpikir untuk menikah lagi?" Pak Rauf terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Usia saya sudah terlalu tua untuk itu, Bu Sari." "Tua tidak berarti berhenti untuk bahagia," balas Ibu Sari sambil tersenyum. Percakapan itu menjadi awal dari perjalanan baru mereka. Dengan restu dari Rizal dan lingkungan sekitar, Pak Rauf dan Ibu Sari memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. 3 tahun kemudian, Nia kembali ke kota untuk menghadiri pernikahan seorang teman. Di taman yang sama tempat ia bertemu Pak Rauf dahulu, ia bertemu dengan Arman yang sedang membawa buket bunga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nia. Arman tersenyum. "Aku ingat kamu bilang kamu suka bunga mawar putih. Jadi aku pikir, kalau kamu kembali, aku akan memberikannya." Nia terdiam, lalu tersenyum. "Terima kasih, Arman." Mereka tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa mereka, tetapi untuk saat itu, mereka sepakat untuk menikmati kebahagiaan yang ada. Di sisi lain kota, Pak Rauf dan Ibu Sari duduk di teras rumah mereka, menikmati teh sore sambil melihat Rizal bermain di halaman. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi cinta dan rasa syukur membuat semuanya terasa cukup. Hidup memberikan jalannya sendiri untuk masing-masing orang. Beberapa menemukan cinta dalam bentuk yang baru, sementara yang lain memilih untuk memulai kembali. Namun, satu hal yang pasti, cinta sejati selalu ada, meskipun bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan.